Yang pertama adalah apa itu peristiwa hukum? Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Contohnya di sini adalah pernikahan, perceraian, atau kematian seseorang. Yang kedua adalah hubungan hukum merupakan ikatan atau relasi antara subjek hukum yang mengatur interaksi mereka dalam konteks hukum. Sebagai contohnya yaitu adalah hubungan antara penguasa dan karyawan dalam sebuah kontrak kerja. Adalah hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang ketiga adalah akibat hukum atau konsekuensi dari peristiwa atau perbuatan hukum yang menghasilkan dampak. Contohnya yaitu adalah pencemaran lingkungan, penipuan dalam jual beli. Sejarah dan perkembangan ilmu hukum dari masa ke masa berawal dari zaman Yunani kuno. Para filsuf seperti Plato dan Aristoteles meletakkan dasar pemikiran tentang keadilan dan negara hukum yang mempengaruhi perkembangan hukum. Selanjutnya, mereka membahas konsep seperti keadilan alami, hukum alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah zaman Romawi. Hukum Romawi memberikan pengaruh besar pada sistem hukum Eropa dan dunia. Kaisar Justinian melakukan kodifikasi hukum yang dikenal sebagai Corpus Juris Civilis menjadi acuan hukum perdata di Eropa selama berabad-abad. Kemudian, abad pertengahan gereja dan pengadilan agama memegang peran penting dalam pembentukan hukum. Pada masa ini dikembangkan konsep baru tentang hak dan kewajiban individu. Selanjutnya adalah zaman Renaissance. Terjadi permulaan pemisahan antara hukum dan moralitas agama lewat konsep kedaulatan dan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah abad pencerahan filsuf seperti Thomas Hobbes dan John Locke memengaruhi lahirnya negara modern dan sistem hukum yang mengedepankan hak individu kontrak sosial. Lalu setelah itu adalah era modern sistem hukum Camelow di Inggris berkembang melalui preseden pengadilan di Eropa kontinental, kodifikasi hukum perdata dan pidana dilakukan pada abad ke-19. Konstitusi negara bangsa modern mulai dibentuk. Dan yang terakhir adalah globalisasi hukum kontemporer. Hukum internasional semakin berkembang mencakup baru seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdagangan bebas, dan lain sebagainya. Harmonisasi antar negara juga terjadi. Itulah sekilas gambaran perkembangan utama ilmu hukum dari masa ke masa. Intinya hukum itu terus berevolusi mengikuti dinamika masyarakat dan peradaban manusia. Lalu selanjutnya adalah ilmu hukum memengaruhi kehidupan sehari-hari dengan memberikan kerangka kerja untuk regulasi dan tatanan sosial. Hukum memainkan peran dalam pembentukan norma, kontrak, dan perlindungan hak individu, sehingga memengaruhi keputusan kita seputar pekerjaan, keuangan, dan interaksi sosial. Keberlakuan hukum juga memainkan peran di dalam menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, serta memberikan dasar untuk penyelesaian sengketa. Contoh konkret penerapan prinsip-prinsip hukum dapat dilihat dalam kontrak sewa rumah. Misalnya, ketika seseorang menyewa rumah, terdapat perjanjian kontrak yang mengatur hak dan kewajiban penyewa serta pemilik rumah. Prinsip-prinsip hukum kontrak, seperti kejelasan kesepakatan dan pemenuhan kewajiban, menjadi dasar dalam menentukan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Jika ada perselisihan, hukum kontrak dapat digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah tersebut, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah itu kesimpulan. Sini pengantar ilmu hukum itu penting karena memberikan dasar pengetahuan-pengetahuan tentang prinsip sejarah dan konsep hukum yang memungkinkan pemahaman hak kewajiban serta pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Konsep dasar ilmu hukum mencakup peristiwa hubungan dan juga akibat hukum dalam kehidupan hukum, mengatur interaksi sosial, penegakan hukum dan hak asasi manusia. Perkembangan ilmu hukum dari zaman Yunani kuno hingga kontemporer melibatkan tokoh dan peristiwa penting menunjukkan evolusi hukum seiring perkembangan masyarakat dan peradaban manusia. Demikianlah hasil pembahasan materi saya mengenai pengantar ilmu hukum tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi.